program studi informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program parkir sederhana menggunakan bahasa Pascal. Program ini dibuat untuk menghitung lama parkir dan biaya parkir kendaraan motor dan mobil berdasarkan jam masuk dan jam keluar. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke video. Cek itu. Ya, kita sudah ke videonya. Di sini yang pertama paling atas ada program parkir sederhana, gunanya untuk memperjelas program apa yang mau kita buat atau judul apa yang mau kita buat. Lalu di bawahnya ada nama Eko Hardianto ya. Fungsi garis 2 itu untuk tidak terbaca di dalam program ya teman-teman. Kemudian ada uses CRT, fungsinya untuk memanggil library CRT pada Pascal. Biasa digunakan untuk mengatur tampilan layar konsol dan menerima input dengan lebih fleksibel. Lalu di sini ada var. Ya, selanjutnya ada var. Var itu berfungsi untuk mendeklarasikan variabel, yaitu tempat penyimpanan data yang akan digunakan di dalam program ya teman-teman. Ya, seperti di bawah ini ada jenis segala macam supaya dia masuk ke dalam datanya, jadi kita harus menambahkan var. Kemudian ada string, integer, login, dan char. String ini berfungsi untuk menyimpan data berupa teks atau kumpulan karakter ya, seperti contohnya itu ya teman-teman. Kemudian ada integer untuk menyimpan bilangan bulat dengan ukuran sedang, seperti contohnya jam masuk, jam keluar, lama jam ya, itu fungsinya integer. Kemudian ada login, berfungsi untuk menyimpan bilangan bulat yang lebih besar, seperti biaya itu ya teman-teman. Lalu ada char berfungsi untuk menyimpan satu karakter saja teman-teman ya. Char berfungsi untuk menyimpan satu karakter saja ya teman-teman. Lalu kita jangan lupa menambahkan di akhir codingan itu titik koma. Kenapa harus ditambahkan? Karena bila tidak ditambahkan maka hasilnya akan gagal ya. Mari kita contohkan. Ya, di sini saya mencontohkan titik komanya dihapus. Setelah itu saya compile dan hasilnya error. Maka dari itu kita harus menambahkan titik komanya ya teman-teman. Kemudian ada begin berfungsi sebagai penanda awal blok program atau blok perintah dalam bahasa. Terus ada clear screen berfungsi untuk membersihkan layar ya teman-teman, atau codingan itu supaya nanti hasilnya bersih. Lalu ada ulang itu fungsinya pengulangan, seperti ini. While juga berfungsi untuk pengulangan selama kondisi bernilai benar. Contohnya ya, saya ketik ulang y dulu. Lalu ada jangan lupa tambahin begin dan clear screen. Lalu ada writeline digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar lalu pindah ke baris baru, jadi supaya codingan ini terbaca ya teman-teman, supaya terbaca. Terus di sini ada yang namanya write, dan digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar tanpa pindah baris ya. Contohnya seperti itu ya teman-teman yang saya codingan. Lalu ada readline digunakan untuk membaca input keyboard
dan menyimpannya ke variabel seperti yang saya codingin itu ya teman-teman. Contohnya ya seperti jam masuk gitu, jam 0 sekian, terus saya redline jam masuk saja, tidak semuanya ya teman-teman. Terus di bawahnya lagi ada jam keluar, jadi nggak cuman jam masuk aja teman-teman, harus ada jam keluarnya gitu. Terus di sini ada if berfungsi untuk bercabangan, yaitu menentukan perintah atau jalan yang digunakan berdasarkan kondisi. Terus ada else yang berfungsi untuk digunakan sebagai pilihan alternatif jika if bermasalah. Ya, seperti itu ya teman-teman codingannya. Setelah itu jangan lupa ditambahkan titik koma di belakang codingannya. Jadi seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya contohkan. Jadi semuanya harus teliti supaya tidak gagal codingannya. Kemudian di sini saya tambahkan n berfungsi sebagai penanda akhir blok program atau blok perintah. Jadi di sini saya kasih n supaya tidak tercampur, dan itu menandakan bahwa sudah akhir atau blok codingannya. Terus ini saya tambahin n else, ya else tadi sudah saya jelaskan itu ya. Terus ada write learn yang banyak sekali di bawah ini. Di sini saya isi jenis kendaraan, hanya jenisnya, lalu jam masuk saya ketik jam masuk, jam keluar, lalu lama parkir saya ketik lama jamnya saja, dan total biaya saya ketik biayanya. Jangan lupa tambahin RP di depannya ya. Ada jenis masuk, jam keluar, lama parkir, dan total biaya. Oh ya, jangan lupa di bawahnya tambahkan kata-kata terima kasih. Supaya apa? Supaya pelanggan mau datang lagi. Terus yang garis-garis ini apa fungsinya? Itu enggak fungsi, cuman kayak variasi saja teman-teman. Jadi ini cuman variasi doang ya teman-teman, yang garis-garis ini. Kemudian kita tulis write lagi, terus kita ketik write, ulangi program ya. Untuk pengulangan misalnya mau huruf G saja bisa, atau T saja bisa. Kemudian kata terakhir kita tulis hati-hati di jalan, dan lalu kita tutup dengan. Setelah itu kita compile. Setelah semuanya sudah beres, kita compile, dan hasilnya ya benar, nggak ada yang gagal ya teman-teman. Lalu kita run. Oke, setelah kita pencet run, hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita ketik mobil dan jam masuk, misal jam 7, keluar jam 8. Lalu kita pencet enter, dan hasilnya seperti ini. Jika ingin mengulangi, tinggal klik Y. Nah, maka akan kosong seperti ini teman-teman. Lalu kita ketik motor, jam masuk, misalnya jam 11, keluar jam 12 ya teman-teman. Lalu kita ketik enter, dan hasilnya akan seperti ini. Kita penceti, maka kosong lagi teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
see you again.